Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Makassar tumbuh menjadi kota metropolitan dengan perekonomian yang berpusat pada perdagangan dan jasa. Sebagai gerbang Indonesia di bagian timur, secara strategis juga menjadi penghubung antara barat dan timur Indonesia. Menariknya, Makassar tumbuh menjadi kota dengan predikat MICE atau Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Dan ini menarik karena ternyata dari sektor pariwisata bisa menjadi potensi jika dikelola dengan baik. Kita akan berbincang dengan Wali Kota Makassar terkait dengan bagaimana Makassar bisa memperkuat sektor ekonomi dan pariwisata terlepas dari potensi alamnya. Sudah tersambung bersama kami melalui sambungan online Bapak Muhammad Ramdan Pomanto atau yang akrab disapa dengan Dani Pomanto. Selamat pagi Pak Dani. Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Dani ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Dani, selama ini kan Makassar sudah menjadi kota yang banyak sekali agenda internasionalnya ya, dan juga nasional. Seperti sebut saja pada bulan Juli lalu ya Pak ya, ada konferensi arsitek ASEAN, lalu multilateral naval exercise Komodo. Nah, di bulan Juni ini juga banyak event-event lainnya. Nah, sejauh ini menurut Pak Dani, bagaimana sih potensi wisata di Makassar sendiri karena sudah banyak acara dan juga sudah mulai naik nih okupansi hotel dan juga UMKM di sana? Ya, jadi Makassar punya positioning dua hal yang paling menonjol. Pertama memang positioning yang strategis, di mana kita menjadi center point of Indonesia. Tentunya hal ini sangat memungkinkan untuk dari seluruh Indonesia bisa berkumpul di Makassar dengan nyaman dengan positioning itu. Yang kedua adalah posisi kita dengan warisan makan enak yang begitu luar biasa. Dari segala sisi waktu, mulai pagi, subuh, pagi, siang, sore, malam, tengah malam, kita punya makanan-makanan khusus yang sudah sangat populer dan dikenal di Indonesia, bahkan di luar. Nah, sehingga dua positioning inilah kita manfaatkan dengan baik. Di samping positioning-positioning yang lain, kita punya pantai. Tidak ada satu kota di Indonesia yang punya downtown atau pusat kotanya itu di pantai, dengan keistimewaan sunset yang begitu luar biasa. Yang berikutnya adalah kita punya positioning di mana para pekerja-pekerja seni begitu kompak dan produktif, bersatu padu karena banyaknya event. Mereka sangat terlatih, mulai dari MC-nya, mulai dari penarinya, mulai dari koreografernya. Semuanya sudah semakin sangat profesional, sehingga penampilan kita makin hari makin berkualitas. Bahkan alhamdulillah dua event internasional kita dihadiri 36 negara di MNEC, Multilateral Naval Exercise Komodo, di mana hadir hampir 100 jenderal, dan dari 36 negara itu sangat sukses sekali bekerja sama dengan Pak KSAL dan Pak Panglima TNI, dan sebagai tuan rumah tentunya kita sangat mendukung positioning itu, terutama ada positioning diplomatik di situ. Kedua adalah ASEAN Architect Congress. Hampir 1.000 arsitek seluruh ASEAN hadir, dan tokoh-tokoh arsitek ASEAN sangat puas dengan apa yang dirasakan di Makassar dengan bukti beberapa video-video testimoni mereka yang sangat menarik sekali. Yang ketiga terakhir adalah pejabat-pejabat tinggi Singapura yang dalam satu seperti Lemhanas Singapura ada 42 tambah pendamping, ada 50 orang, sekitar 50 orang datang ke Makassar untuk studi banding, terutama tentang social cohesion dan smart city dengan konsep yang berbeda. Dan saya kira itu sebuah visi kami yang sejak awal ingin menjadi kota dunia, bukan secara fisik tapi peran-peran yang mendunia, dan global trust itu selalu ada di Makassar. Kira-kira begitu Mbak. Baik, berarti memang SDM-nya sudah berkualitas ya Pak Dani. Nah ini kan Makassar ini juga sudah menyiapkan SDM sebegitu rupa. Nah bagaimana sih Pak Dani cara memotivasi para warganya untuk membangun perekonomian di sana? Apalagi mengingat mau ada acara F8 ya Pak ya bulan ini ya. Sudah negara apa saja yang confirm akan hadir Pak? Sekarang ini dari laporan yang ada 11 negara yang sudah confirm. Biasanya kalau masih ada seminggu ini biasanya nambah. Jadi alhamdulillah terakhir ada konfirmasi dari Portugal untuk hadir di acara kita. Kemudian
kita lagi menunggu ya, biasanya di 7 hari terakhir itu akan bertambah. Tapi paling tidak hari ini dibanding dengan tahun lalu kita bertambah 2. Tahun lalu ada 9, sekarang sudah 11. Begitupun dengan talent-talent yang akan hadir baik nasional, internasional itu sangat menarik, dan beberapa grup-grup band yang sangat digemari oleh banyak orang, insya Allah juga akan meramaikan F8. Dan kali ini F8 ini sudah 2 tahun kita sudah full swasta, sehingga betul-betul sudah mandiri. Ya, cita-cita kami F8 bukan sekadar international festival Indonesia, tapi di internasional mendapat positioning yang kuat. Terbukti dengan respon negara-negara yang selalu tampil, selalu hadir di F8, dan kita berharap ya seperti festival-festival mendunia, misalnya Festival Rio de Janeiro, Festival Awa Odori di Jepang, Festival Tomorrowland di Belgia, dan festival-festival Mardi Gras misalnya, banyak sekali festival-festival. Pak Dhani, tahun ini kan Makassar kembali mengadakan perhelatan festival besar ya, yakni F8. Nah, jika tahun lalu F8 ini bertepatan dengan momen kebangkitan ekonomi setelah COVID melandai, apa ekspektasi untuk F8 tahun ini? Berapa target transaksi untuk tahun ini kira-kira? Pertama, target transaksi tentunya lebih baik dari tahun kemarin. Tahun kemarin total transaksi 40.515 juta rupiah. Ini transaksi sangat besar. Di sebelumnya 2019 itu kita 8,6 miliar. Sekarang tahun kemarin 40 miliar 515 juta. Nah, kemudian saya kira insya Allah tahun ini akan jauh lebih dari target, karena antusias masyarakat menjadi lebih baik. Ekonomi kita, dulu ekonomi Makassar ini masih pada posisi 4,4%, sekarang posisi 4,7%. Sekarang posisi Makassar ini ekonomi growth-nya sudah 5,4%, naik terus. Itu artinya ekonomi kita membaik, dan inflasi kita tinggal 3,9%. Dulu masih 5,8% inflasi. Nah, sehingga saya yakin ini akan menambah transaksi yang ada di F8. Seperti itu, Mbak. Nah, F8 ini kan juga sudah 6 kali diadakan di Makassar ya Pak ya. Menurut pandangan Pak Dhani sendiri, apa sih dampak positif penyelenggaraan F8 ini sampai menjadi agenda rutin dari Pemkot, dan bagaimana keterlibatan dari para SDM-nya seperti UMKM, kemudian juga booth-booth stand yang diadakan di sana? Ya, jadi yang paling menarik dari F8 selalu saja ada yang baru. Misalnya F8 biasanya kita selenggarakan September, tapi kan ada agenda politik di September, kami majukan di Agustus, sehingga nuansa kebangsaan menjadi atmosfer yang kita akan ciptakan, bahwa sekarang pada masa-masa rotasi kepemimpinan dengan politik yang makin meninggi, tentunya rasa kebangsaan itu dibutuhkan untuk mempersatukan kita dari perbedaan-perbedaan pilihan politik. Nah, sehingga semangat kebangsaan menjadi core daripada F8 kali ini, di samping kreasi-kreasi baru kita. Misalnya kita dengan tema tahun ini adalah bagaimana next generasi ini, ya Gen Z dan milenial, menerima treasury kita, kekayaan budaya kita. Kita akan di tahun ini kita mengusung itu, bagaimana generasi akan datang mendapatkan treasury, treasure ya, warisan kekayaan budaya kita, yang insya Allah kita wujudkan dalam sebuah namanya Gen Z Parade. Jadi tiap sore ya, jadi kita agak sedikit mengakomodir kemarin seperti yang ada di Apexi kemarin, karnaval kita. Menginspirasi dengan Festival Awa Odori Jepang dan Rio, kita akan tiap sore akan ada parade Gen Z dan milenial dengan budaya yang begitu kaya di Indonesia dan Sulawesi Selatan. Seperti itu, Mbak. Jadi itu banyak hal yang baru lagi, berbeda dengan tahun lalu. Oke, berarti banyak kebaruan di F8 tahun ini ya. Nah, Pak Dhani, kan tadi Pak Dhani menyinggung bahwa saat ini F8 sudah dikelola oleh pihak swasta. Nah, bagaimana sih Anda melihat sebagai Pemkot ini terbuka dan bersinergi juga dengan pihak swasta untuk pengelolaannya? Ya, sebelumnya kan F8 itu full backup pemerintah kota. Dan setelah mulai tahun lalu kita memberanikan diri, cukup berani ya, dengan bagaimana dengan kemandirian pengelolaan tanpa
uang APBD, ya walaupun kalau misalnya mereka berpartisipasi misalnya beli stand, beli apa, itu kan soal lain. Tapi ini tidak lagi dalam backup pemerintah kota. Nah, sehingga tahun lalu kita sudah mendapatkan transaksi yang luar biasa dan cukup bisa menopang pendapatan dari teman-teman pengelola F8, bahkan dia berhasil membayar sewa pelataran itu sama dengan sewa komersil. Dan kita berharap tahun ini akan jauh lebih baik kalau dilihat preparasinya, kemudian dilihat kreativitasnya dan hal-hal yang baru. Saya yakin tahun ini jauh lebih baik daripada kemarin. Iya, nah kira-kira konsep dan tema F8 tahun ini apa, Pak? Apakah akan lebih ramah mungkin untuk anak-anak muda ke sana? Ya, jadi tema kali ini adalah The Next Gen Treasure, yaitu bahwa generasi pasti mewarisi sesuatu bagi generasi selanjutnya. Sehingga kelompok milenial dan Gen Z menjadi porsi terbesar dari acara F8 2023 ini. Nah, kita akan pelibatan akan jauh lebih banyak anak-anak kita Gen Z dan milenial yang sekarang berjumlah 52% dari penduduk Indonesia, Kota Makassar dan Sulawesi Selatan serta Indonesia. Pak Dhani tadi kan mengatakan bahwa saat ini konsep dan tema F8 sudah mulai ramah dengan anak-anak muda ya temanya. Dan saya dengar juga ramah lingkungan ya Pak ya, karena kalau pengunjung membawa botol minum kosong bisa mendapatkan diskon masuknya. Ini bagaimana sih Pak konsepnya? Jadi standar untuk hari-hari biasa pada saat tidak ada misalnya tidak ada artis besar di situ, itu sekitar 20.000. Tapi kalau membawa 2 botol kosong, dia akan didiskon 50%. Ini tidak lain adalah komitmen kita untuk membuat green event, dan sejak awal memang kita sudah laksanakan itu agar sekaligus mendidik masyarakat untuk peduli terhadap plastik. Jadi saya tidak bilang melarang plastik, tapi peduli terhadap plastik karena plastik juga kita butuhkan. Tapi bagaimana plastik ini tidak mencemari lingkungan. Yang kedua adalah beberapa aksesoris di sepanjang koridor F8 itu misalnya lampu itu didesain dari plastik-plastik bekas. Nah, sehingga atmosfer green event ini bukan hanya untuk mentransformasikan ke generasi Z dan milenial, tapi juga green event yang selalu menjadi komitmen yang kuat bagi teman-teman di Makassar untuk Indonesia. Iya. Nah, Pak Dhani, F8 ini kan juga sudah masuk dalam kalender event nasional, artinya potensi wisatawan mancanegara juga menjadi target dalam event ini. Nah, bahkan untuk acara fashion juga melibatkan kolaborasi desainer internasional ya Pak Dhani ya. Ini bagaimana kira-kira bisa menjadi magnet untuk menyedot wisatawan mancanegara nantinya? Ya, jadi kebetulan di arena fashion itu rata-rata fashion designernya dari ASEAN, dan di sini kita bisa melihat bagaimana misalnya desain Makassar dan desain nasional berdampingan desainer ASEAN, bagaimana kualitas kita yang saya kira Makassar dan Indonesia itu punya kualitas-kualitas fashion dan produk-produk kain yang sangat-sangat menginternasional. Nah, ini sangat menarik sekali karena respon fashion designer ASEAN itu begitu antusias, karena tahun lalu hanya 2 negara ASEAN yang ikut, Thailand dan Singapura, dan kali ini hampir semua negara ASEAN pengen ikut untuk di festival fashionnya. Dan saya kira ini sebuah bukti akumulatif bahwa F8 itu menjadi bahan perbincangan yang bukan hanya secara nasional dalam konteks internasional, tapi sudah dalam konteks ASEAN, dan barangkali akan datang kita dalam konteks yang lebih luas Asia Pasifik atau bahkan dunia. Iya. Pak Dhani, sejauh ini bagaimana reaksi masyarakat Makassar dengan adanya penyelenggaraan F8 pada bulan ini? Apakah mereka antusias? Pertama dari masyarakat UMKM, insya Allah antusias karena booth langsung habis. Begitu kita booth itu sudah kapasitas penuh. Nah, dalam waktu yang sangat cepat. Nah, itu tanda bahwa F8 itu sangat dalam para misalnya UMKM dan para pengusaha sangat dinanti-nantikan. Bahkan menurut mereka ini lebarannya UMKM, ya, lebarannya UMKM di F8 karena
Mereka punya penghasilan itu berlipat-lipat bisa sampai 10 kali lipat ya. Biar orang yang jual aksesoris yang murah saja itu bisa panen besar di F8. Begitu antusiasnya masyarakat baik sebagai pedagang, baik sebagai pembeli. Nah, kira-kira seperti itu. Iya, nah berarti apakah ini menandakan bahwa Makassar siap menjadi kota mais nih Pak Dhani? Ya, saya kira dalam bukti-bukti yang per setiap bulan ada event-event internasional. Setelah F8 ini kami punya event olahraga namanya Makassar Open. Olahraga softball yang juga menjadi bagian daripada sirkuit internasional yang didaftar di namanya International Softball Federation. Pemain-pemain dunia akan main di sini untuk ke-5 kalinya. Dan Makassar Open ini akan dihadiri oleh 12 negara. Oleh pemain-pemain dari 12 negara. Ada Argentina, ada Amerika, ada Kanada, ada New Zealand, ada Australia, ada Korea Selatan, Filipina, Singapura, dan beberapa negara-negara maju lainnya. Jadi Makassar saya kira soal mais itu sudah tinggal kita sempurnakan beberapa arena-arena atau tempat-tempat yang kita lagi bangun. Kita akan bangun sport center dengan kemampuan untuk konferensi yang sampai 10.000 orang. Ini sementara kita tender. Nah, sebentar lagi kita punya sirkuit yang saya kira cukup khas dan dengan standar internasional. Berarti kan perkuatan kemampuan Makassar secara mais bukan hanya maisnya saja, tetapi termasuk sportnya juga, walaupun itu di sport bagian dari mais juga. Nah, sehingga Makassar menjadi positioningnya menjadi lebih kuat. Oke, berarti sudah siap menyelenggarakan semua event ya. Nah, Pak Dhani, dari 6 kali penyelenggaraan, apa menurut Pak Dhani yang menjadi catatan penting bagi Pemkot Makassar sehingga F8 ini akan ada evaluasi dan juga inovasi ke depannya? Pertama, Indonesia memang luar biasa. Cuma kadang-kadang kekayaan itu kita tidak sadari, kekayaan budaya kita sadari menjadi sebuah kekayaan yang harus kita manfaatkan dengan baik. F8 adalah salah satu eksperimen bagaimana budaya lokal tidak harus pergi ke global untuk menampilkan diri di sana dengan sangat mahal. Saya berpikir terbalik, bagaimana budaya global datang bersanding di Makassar dengan budaya lokal. Dan itu akan membuat kita punya benchmarking lengkap secara terintegrasi dan dengan angle yang begitu kaya. Dan dengan seperti itu, proses-proses pembelajaran menjadi lebih cepat. Terbukti hidupnya sanggar-sanggar tari, hidupnya kita juga di Sedar Pendidikan kami buat satu anak satu tari misalnya. Nah, itu kita tinggal panen. Jadi dari pendidikan, aspek pendidikan, pembinaan UMKM, kemudian pembinaan sanggar-sanggar tari, pembinaan pada pelaku-pelaku pariwisata, mulai dari hotel, makanan semua, itu menjadi sebuah industri besar yang digerakkan dengan festival-festival seperti F8. Sehingga saya kira sudah saatnya Makassar khususnya mengglobalisasi, artinya bagaimana dari lokal menjadi global, dan ini sudah terbukti tidak ada lagi bedanya antara penampilan misalnya fashion designer Makassar dan fashion designer Thailand, itu hampir tidak ada bedanya. Bahkan artis-artis misalnya dari luar, dari Jepang, dari Amerika, itu kalau dengan penyanyi-penyanyi Makassar juga tidak kalah. Baik. Dan itulah hal yang Pak Dhani, kita nantikan ya Festival F8 pada bulan Agustus ini. Terima kasih Pak Dhani Pomanto selaku Wali Kota Makassar sudah berbagi bersama kami.